Iya, oke. Halo semuanya. Mungkin perkenalkan ya, nama saya Sinung, salah satu pengampu mata kuliah ini. Dan kali ini saya akan bahas tentang Project Scope Management ya. Mungkin akan dibagi dalam beberapa bagian. Nah, bagian pertama ini akan kita bahas tentang definisi dan mungkin bagaimana merencanakan scope management dalam project sistem informasi ya. Baik, kita mulai dari ini ya, definisi dulu. Jadi apa itu project scope management? Terutama scope ya. Scope itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah ruang lingkup ya. Jadi scope merefer ke all the work. Jadi semua pekerjaan di dalam meng-create sebuah produk. Ketika kita project, kita kan membuat produk ya. Dan di sini pekerjaannya apa saja. Jadi scope pekerjaannya itu meliputi pekerjaan apa saja kan. Selain itu di sini juga disebutkan and the process ya. Jadi prosesnya apa saja untuk meng-create produk-produk tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita membuat aplikasi ya, nanti pekerjaannya apa saja yang terlibat dalam membuat software tersebut ya. Oke. Kemudian di sini udah dijelaskan ya bahwa a deliverable is a product produced as a part of project. Jadi beberapa di sini ada yang mendefinisikan bahwa produk yang dihasilkan merupakan hasil dari sebuah project ya. Contohnya di sini mungkin bisa hardware, bisa software, atau mungkin dokumen, atau mungkin banyak hal yang lainnya. Oke, jadi di sini mungkin disebutkan juga bahwa project scope management akan meliputi the process untuk mendefinisikan dan mengontrol what is. Jadi intinya di sini apa yang termasuk dalam project dan sebaliknya dan yang tidak termasuk dalam project. Jadi kita harus jelaskan dengan selengkap-lengkapnya dengan sedetail mungkin apa saja yang masuk dalam pekerjaan dan apa saja yang di luar pekerjaan. Jadi jangan sampai nanti project itu ambigu ya. Jadi nanti ada satu pekerjaan yang dianggap bahwa oh ini masuk padahal ternyata enggak ya. Jadi kita harus clear banget di dalam ruang lingkup sebuah manajemen project itu harus jelas ya. Oke, nah di sini kita lihat prosesnya dulu ya dalam menentukan sebuah scope manajemen dan mengelolanya. Di sini kalau kita lihat sebenarnya ada dua bagian utama ya. Yang pertama adalah kita bicara perencanaan dulu atau planning, dan nanti bagian dua akan kita bahas tentang bagaimana memonitor dan mengkontrol terhadap bagaimana kita mengelola scope tersebut ya. Nah, bagian perencanaan nanti akan dijelaskan di beberapa part selanjutnya ya. Jadi yang pertama kita bahas tentang bagaimana merencanakannya. Yang kedua adalah bagaimana mengkolek requirement atau kebutuhan. Nanti ini juga akan dibahas di part selanjutnya. Kemudian juga bagaimana kita mendefinisikan ya. Jadi dari setelah B, setelah kita mengkolek, kita lanjut dengan mendefinisikan. Jadi skopnya apa saja dan itu akan kita tuliskan. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah scope definisinya udah jelas, kita buat WBS ya atau work breakdown structure-nya. Nanti akan juga dibahas lebih detail di part selanjutnya. Oke, jadi setelah tahap perencanaan selesai, kita baru masuk nanti namanya monitoring and controlling ya. Jadi di sini mungkin ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah kita memverifikasi scope-nya. Jadi scope-nya ini apakah sudah benar, apakah terlalu besar dan sebagainya. Di sini sebenarnya ada tahap namanya verifikasi ya. Dan yang selanjutnya adalah mengkontrol ya, mengendalikan ya scope-nya. Jadi mengkontrol seberapa bagaimana scope ini dijalankan dan seterusnya ya. Baik, nanti semua detail ini akan dijelaskan lebih detail lagi di part selanjutnya ya. Oke, nah kalau kita gambarkan, jadi dalam project management summary, jadi di sini ya, jadi mungkin ada gambaran bahwa ini project start, kemudian ini project finish. Nah, di awal, di bagian pertama ini ya, ini gambarnya di awal-awal, kita lakukan planning, perencanaan, nah sampai mungkin sampai di sini ya, atau mungkin mungkin bisa juga sampai sini panahnya ya, mungkin di sini sampai sini. Nah, kemudian ketika sudah berjalan, kita akan lebih banyak fokus di monitoring and control ya. Jadi kita ada dua tahap besar. Yang pertama terkait dengan perencanaan. Kemudian ketika perencanaan sudah, baru kita fokus kepada bagaimana scope tersebut kita monitor dan kita kontrol sebenarnya. Oke, nah di part ini akan spesifik kita bahas tentang bagaimana memplanning ya atau merencanakan scope management. Jadi secara khusus kita juga harus perlu buat rencana ya, rencana bagaimana ruang lingkup itu mau kita desain ya atau ruang lingkup itu mau kita tetapkan ya. Jadi jangan sampai kita juga nggak punya rencana, misalnya asal-asalan atau mungkin hanya asal tembak atau mungkin hanya ala kadarnya dan seterusnya. Jadi di step pertama kita harus lakukan planning ya. Jadi rencananya kita nanti mau melakukan apa saja dan mungkin kita akan melibatkan siapa aja. Kita rencanakan dengan sebaik mungkin di sini ya. Oke. Oke. Nah, di sini di part yang sekarang kita akan khusus fokus tentang planning ya, planning scope management. Jadi
planning ini bicara tentang how the scope will manage. Jadi bagaimana scope-nya akan dikelola ya. Jadi output-nya hanya dua sebenarnya ya. Jadi adalah rencananya dan nanti kita nanti butuh apa aja. Jadi kita akan menghasilkan nanti rencananya gimana dan nanti kebutuhannya apa saja untuk manajemen plan-nya. Oke. Dan kemudian yang disebutkan juga bahwa scope management plan is bagian dari project management plan. Jadi mungkin secara garis besarnya sebenarnya scope itu masih bagian dari project management plan-nya. Jadi dalam perencanaan project management plan. Nah, nanti kalau Anda lihat dengan materi-materi yang lain atau video yang lain, bisa Anda lihat plan itu selain scope nanti juga kita bicara schedule, kita juga bicara tentang resource dan lain sebagainya. Makanya dibilang di sini adalah scope bagian dari project management plan ya. Jadi jangan dipisah-pisah sebenarnya ya. Oke, nah secara umum ini gambar ini sudah sangat membantu kita ya. Jadi ketika kita membutuhkan scope management, inputnya apa? Di sini sudah dijelaskan. Kemudian toolsnya kita melakukan apa, meeting misalnya, dan outputnya tadi sudah dijelaskan ada dua ya, yaitu scope management plan dan requirement management plan-nya, di mana nanti inputnya nah, bisa banyak hal ya, bisa dari project management plan sebelumnya, bisa juga dari project charter, bisa dari organization process asset, dan seterusnya ya. Nah, baik ya, jadi ini part pertama sudah kita bahas ya, nanti selanjutnya di part selanjutnya akan kita bahas tahap kedua yaitu collecting requirement, bagaimana kita mengkolek requirement. Jadi terima kasih untuk lihat part ini, kita sambung ke part selanjutnya ya.